Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Isnani Nur Ayuni dengan NIM 031, kelas Psikologi A1 semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek UAS yang saya dengan kelompok saya kerjakan. Pertama, pengantar perusahaan atau yang disebut dengan overview perusahaan. Di sini terdapat visi dan misi dari perusahaannya, core value, pencapaian dan struktur yang dimiliki oleh perusahaan. Visinya yaitu membuat CV ini menjadi CV yang lebih unggul dari produk impor, produk yang diterima pelanggan tepat waktu, memberikan layanan yang baik namun dengan harga yang terjangkau. CV ini mengangkat visi di mana CV ini mengeluarkan produk yang kualitasnya sama dengan produk impor, tetapi dengan harga yang berbeda dan pengirimannya lebih cepat dan tepat waktu. Misinya yaitu menaikkan kualitas produk, bekerja dengan tim mempercepat berjalannya suatu pekerjaan, mempercepat berjalannya proses industri agar tidak beli di luar negeri karena pengiriman dari luar negeri sangat lama. Misinya yaitu produk ini itu sampai ke tangan konsumen dengan cepat, tanpa lama, dan bekerja dengan tim sesuai dengan produksi yang ada. Menaikkan kualitas produk. Menaikkan kualitas produk berarti membuat produk yang sama dengan produk impor, tetapi harganya sangat berbeda. Di sini ada job specification atau job deskripsi pada jabatan. Di sini jabatan yang saya ambil yaitu jabatan operasional. Nama jabatan operasional atasan langsungnya wakil direktur, bagian atau departemennya administrasi, bawahan langsungnya administrasi. Tujuan dari operasional ialah merencanakan produksi, mengelola inventaris perusahaan. Jadi ini itu merencanakan produksi barang, tapi juga mengoptimalkan produktivitas perusahaan dengan meningkatkan efisiensi dan memberikan produk konsumen dengan aman, cepat, dan bagus tentunya produknya. Aktivitas tugasnya yaitu pengiriman produk ke konsumen, pembelanjaan bahan baku, perusahaan di supplier bertanggung jawab atas produksi barang, memastikan proses distribusi barang dengan lancar, memastikan produk di tangan konsumen dengan aman dan terpercaya, memastikan pengiriman produk dengan tepat waktu. Tugasnya ya ini yaitu mengantarkan produk ke tangan konsumen. Selain itu juga pembelanjaan bahan baku yang habis. Seperti setiap bulannya itu akan ada pembelanjaan bahan baku terhadap supplier yang telah di-list oleh jabatan produksi. Memastikan proses distribusi berjalan dengan lancar. Memastikan produksi di tangan konsumen dengan aman dan terpercaya. Jika adanya kendala pada konsumen ini berhak lapor kepada operasional dan operasional akan menggantikan barang yang rusak ataupun membenarkan barang yang masih bisa dibenarkan. Yang kedua yaitu program kepelatihan. Di sini ada identifikasi kompetensi jabatan. Nah, ini jabatan operasional. Aktivitas tugas. Aktivitas tugasnya yaitu pengiriman produk ke konsumen, pengetahuannya yaitu pengetahuan dasarnya yaitu manajemen pemasaran, keterampilannya yaitu time management skill, attitude atau sikap kerja yang harus dilakukan oleh jabatan operasional yaitu dapat memberikan pelayanan dengan terbaik kepada konsumen kita. Keterangan dari knowledge, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah pengetahuan penetapan tujuan-tujuan pemasaran produk bagi suatu organisasi, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Selain operasional ini mengirimkan barang, konsumen operasional ini juga bertujuan untuk memasarkan produk bagi suatu organisasi. Berhak merencanakan produksi selanjutnya untuk memenuhi tujuan-tujuan dari perusahaan. Keterangan skill, time management skill atau kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik operasional ini tentunya dalam pengiriman itu harus melakukan yang namanya mengelola waktu dengan baik karena setiap waktu itu ada uangnya dan operasional
Keterangan attitude dapat memberikan pelayanan terbaik dengan cara selalu siap sedia jika konsumen memiliki kendala dalam produknya. Seperti yang saya bilang tadi, konsumen wajib lapor kepada operasional jika barang yang diterimanya dalam keadaan rusak ataupun error ataupun itu bisa diganti atau dibenerin oleh pihak dari operasional atau dari perusahaannya. Poin kedua ini ada identifikasi kebutuhan pelatihan pada jabatan operasional. Kompetensi, knowledge, skill, attitudes. Knowledge, skill, attitude ini diambil dari tabel yang di atas tadi, yaitu manajemen pemasaran dan manajemen skill dapat memberikan pelayanan terbaik. Sasaran pelatihannya ialah peserta dapat menggunakan waktu dengan tepat dan baik. Poin materi pelatihannya yaitu melakukan absen datang tepat waktu dan memberikan tugas yang dikasih deadline tertentu. Metode penelitiannya yaitu ada dua, yaitu studi case dan role play. Alasan pertimbangannya yaitu peserta dapat menghadapi jam yang telah ditentukan, peserta dapat praktik langsung untuk melakukan skenario yang ada. Jadi jika dikasih deadline jam 7 itu seharusnya wajib. Harusnya, jadi jika dikasih tugas di deadline jam 7 itu harus selesainya itu di jam 7 karena kita juga sangat menghargai waktu dan melakukan absen datang tepat waktu. Karena setiap datang terlambat itu akan ada konsekuensinya sendiri. Tiga, yaitu performance appraisal. Di sini saya akan membukakan project 6 yang kami kerjakan. Bab ketiga yaitu penentuan indikator kinerja. Di sini saya akan menjelaskan penentuan indikator kinerja dari jabatan operasional. Di sini terdapat aktivitas tugas, outcomes, benefit, sama impact. Aktivitas tugasnya ini seperti pengiriman produk konsumen. Output tugasnya itu yang dikerjakan seperti proses pengiriman menuju konsumen. Outcomes-nya yaitu terjaganya kepuasan pelanggan. Benefitnya yaitu kepuasan pelanggan, impact-nya pelanggan akan menjadi pelanggan setia. Kenapa outcomes-nya kok terjaganya kepuasan pelanggan? Karena dengan pengiriman yang lancar menuju ke konsumen, pelanggan itu akan puas dan benefit dari perusahaan kami juga terdapat kepuasan pelanggan. Jadi impact yang ada yaitu pelanggan akan menjadi pelanggan yang setia atau konsumen ini tidak berpindah ke perusahaan lain untuk memesankan produk yang ia inginkan. Di sini ada perumusan evaluasi kinerja. Perumusan evaluasi kinerja pada jabatan operasional yaitu terdapat indikator kinerja, definisi indikator kinerja, bobot kinerja, satuan kinerja, periode kinerja, polarisasi, target kinerja, realisasi kerja, dan nilai akhir kerjanya. Seperti contoh pembelanjaan bahan baku, definisi indikatornya kinerjanya yaitu gambaran terkait pembelanjaan bahan baku perusahaan. Jadi bahan baku perusahaan ini akan dibelanjakan oleh operasional kepada supplier dan list dari bahan bakunya itu akan didapatkan kepada jabatan produksi. Formula indikator kinerjanya yaitu jumlah bahan baku yang dibutuhkan oleh tim produksi. Jadi jumlah bahan baku yang diminta oleh tim produksi itu harus sama dengan apa yang diberi oleh tim dari operasional. Bobot kinerjanya di sini saya pakai 15 karena menurut saya kekeliruan saat bekerja atau kekeliruan pada saat kiriman itu sangat penting dibandingkan untuk berbelanja bahan baku kepada supplier. Di sini satuan kinerjanya saya pakai kali karena periode kinerjanya bulanan dan pembelanjaan ini dilakukan oleh setiap bulan sekali. Polarisasinya yaitu minimal karena kenapa kok minimal? Karena dari perusahaan ini belum ada laporan dari produksi kepada wakil direktur bahwa operasional ini kerjanya itu
pembelanjaan bahan bakunya itu kurang, jadinya kerjanya untuk saat ini minimal. Target kinerjanya di sini 8, realisasinya juga 8. Nilai akhir kinerjanya yaitu 15 dengan rumus if M53 0,H53, L53, M53, bintang H53. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memasuki ke bab terakhir yaitu Dictionary Job Evaluation and Job Grading. Yaitu Dictionary of Factor Job Evaluation-nya ya. Di PPT-nya Pak Haris itu terdapat 10 faktor evaluation yang saya ambil hanya 7 karena 7 ini menurut saya cocok dengan perusahaan yang saya ambil yaitu CV Pesona Wijaya Sales. Yang pertama yaitu knowledge, yang kedua experience, ketiga responsibility, keempat konsekuensi, kelima external business, keenam number of evaluation, ketujuh research and analysis. Di sini saya akan menjelaskan 3 dari 7 yang ke knowledge. Kenapa sih saya ambil ke knowledge? Karena pengetahuan ini sangat dibutuhkan. Jika si karyawan ini tidak tahu apa itu mesin apa dan kegunaannya, itu akan sangat repot di bagian pembelajarannya. Yang kedua yaitu experience atau pengalaman. Suatu pengalaman kerja ini sifatnya pribadi dan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang sudah pernah dia hadapi. Jika si karyawan ini pernah bekerja di salah satu perusahaan dan menghandle mesin yang sama dan memproduksi barang yang sama, itu akan mempercepat produksi dan akan sangat-sangat enak untuk menjalankan produksi atau pengetahuan yang lainnya. Yaitu yang ketiga yaitu responsibility, yaitu kemampuan ini bertujuan untuk membuat pilihan yang konstruktif dan penuh hormat mengenai perilaku pribadi dan interaksi sosial berdasarkan pertimbangan standar etika, masalah keselamatan, norma sosial, dan evaluasi. Evaluasi di perusahaan ini dilakukan sebulan sekali. Di sini perlu adanya interaksi sosial berdasarkan norma etika yang masing-masing orang pegang. Untuk masalah keselamatan. Masalah keselamatan ini sangat penting karena perusahaan itu sangat-sangat membutuhkan karyawan untuk memproduksi. Jika keselamatan karyawan tidak diutamakan, maka produksi juga akan mengalami keterlambatan. Di sini ada faktor skill. Faktor skill itu ada education, experience, subordinates. Di sini education itu seperti lulusan SMA sampai SMK, lulusan S1, lulusan S2. Di sini poinnya saya mengambil 10, 20, 30, 10 yaitu rendah, 20 sedang, 30 dan tinggi dan seterusnya seperti itu. Kita masuk ke job evaluation. Operasional. Di sini sudah saya tuliskan skillnya pendidikannya dari S2, pengalamannya 1-3 tahun, jumlah bawahannya 2-4, tugasnya yaitu prosesnya besar, produknya sedang, keselamatan kerjanya sangat penting, kondisi atau resikonya itu sangat tinggi. Di, di tabel kuning ini, ialah penilaian dari kami mahasiswa, dan yang hijau ini, penilaian dari perusahaannya. Kenapa saya ambil poinnya 30? Karena ini saya menurut tabel dari faktor yang sudah saya buat. Final evaluation-nya yaitu merumuskan average A59 banding AM9. Total poinnya yaitu dari sini sampai sini. Kita masuk ke job branding data form. Di sini ada nilai jabatan, nilai min, dan nilai mas. Nilai min ini nilai paling terendah dari job evaluation-nya yaitu 120 dan yang tertingginya yaitu 180. Job grade saya ambil 5 karena jabatannya itu terdiri dari 6 tetapi yang sama itu 2, maka dari itu saya tuliskan 5. Interval grade-nya yaitu ini total dari E5 kurangi E4 per E7. Nilai maksimalnya ini dari 25, nilai min itu dari yang atas tadi 120, jumlah subgrade-nya 2 karena yang sama yaitu operasional dan produksi. Interval subgrade-nya yaitu E12 dikurangi E13 per 2. Posisi atau jabatan ini saya urutkan dari poin tertinggi ke poin terendah yaitu dari marketing, wakil direktur, direktur operasional, produksi, administrasi.
Job grade-nya dari 1, 2, 3, yang sama saya tuliskan 4A dan 4B. Levelnya saya samakan yaitu pelaksana untuk di jabatan operasional dan produksi. Untuk interval ini ada rumusnya yaitu SE dan S17. Nilai minnya ini I25 dikurangi E17. Nilai max-nya ini H dari H24. Nah, sekian saja itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.